kayak gini. Misalnya di dalam satu jaringan, kita tuh sebenarnya cuma butuh 10 IP misalnya kan, atau 10 host. Lah, tapi untuk kelas C aja, itu dari satu net ID, satu jaringan aja ya, kita bisa dapat jatah 254 atau 250-an host ID. Yang kepake cuma 10. Kalau kayak gitu nanti sisanya 240-an, itu mubazir dong, nggak kepake 240-annya. Untuk itulah metode classful mulai ditinggalkan dan diganti dengan metode classless, di mana metode classless ini menggunakan notasi CIDR. Jadi kalau di CIDR ini dia pakai prefix istilahnya, ditandai dengan slash kayak gini, prefix, di mana prefix ini menunjukkan jumlah bit si alamat jaringan atau net ID. Jadi kalau A tadi net ID-nya ini ada berapa bit? 8 kan? Berarti kalau A prefixnya itu adalah /8, di mana 8 ini menunjukkan jumlah bit di net ID. Kalau B berarti ada berapa nih? Kan ada 2 oktet. Tinggal 8 tambah 8 berarti /16. Nah, kalau C berarti ada 3 oktet. Oktet 1, 2, 3, 8 tambah 8 tambah 8 berarti ada /24. Ya kan? Nah, jumlah bit ini kita sebut aja N. Bisa dibilang kalau net ID itu ditunjukkan sebanyak N bit gitu ya. Maka kalau host ID ditunjukkan dengan cara 32 dikurang N. Jadilah dapat jumlah host ID-nya. Notasi CIDR ini sangat membantu kita untuk mengefisiensikan alamat IP, yaitu dengan cara membagi kelas network ke dalam subnetwork atau dalam bentuk kelompok jaringan-jaringan kecil yang ditandai dengan bantuan notasi CIDR atau dengan menggunakan prefix. Contohnya nih yang ada di slide, ini kan ada subnet 1, subnet 2, subnet 3, berarti ada kelompok jaringan 1, 2, dan 3. Dalam melakukan subnetting, kita membutuhkan 4 alamat, yaitu alamat jaringannya atau alamat subnetnya, kemudian host pertama, host terakhir, dan broadcast address. Masing-masing komputer dari subnetwork yang berbeda tidak akan bisa saling berkomunikasi sehingga meningkatkan security dan mengurangi terjadinya congestion atau kemacetan. Apabila dikehendaki, beberapa komputer dari network yang berbeda tersebut dapat saling berkomunikasi, maka kita harus menggunakan router. Jadi ketika router nih Pak Pos mau ngirim data, mereka itu akan cari prefixnya dulu. Ini masuk gang yang mana ya? Gang /24, /25, apa /26 misalnya gitu. Oke teman-teman, biar bisa lebih paham, kita coba masuk ke contoh soal ya. Misalnya contoh soalnya gini. Kita dikasih jatah IP 192.168.10/26. Oke, yang pertama kita cari ya. Berapa banyak sih subnet atau kelompok jaringan yang bisa kita dapatkan dari sini? Cara carinya gimana? Pertama-tama, langkah pertama kita cari netmasknya. Kita ubah jadi biner ya. Jadi ini prefix 26. Masih ingat kan? Prefix 26 ini menunjukkan banyaknya bit 1. Jadi tinggal kita tulis aja. Langsung kita tulis aja angka 1 26 kali. Oke, ini udah 8 kali 3, udah 24. Nah, kurang 2 lagi, kita tulis 2. Terus sisanya jadi 0. Oke ya. Nah, coba tadi kalau /26 ini berarti dia masih dalam areanya kelas C.
Nah, kelas C tadi inget nggak? Berapa oktet sih yang jadi net ID dan berapa oktet yang jadi host ID? 3 ini itu kan net ID ya. Dan di sini adalah host ID. Nah, ini kita ubah dulu ke desimal. Jadi berapa? 255. 255. 255. Ini berapa? 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 7. 192 ya. Oke, setelah dapat net mask-nya, baru sekarang kita bisa cari total subnet atau jumlah kelompok jaringan yang bisa dibuat. Caranya adalah 2 pangkat X. X adalah banyaknya binary 1 pada host ID subnet mask. Nah, kita pahami dulu nih. Host ID subnet mask berarti oktet keempat kan? Oktet 4, oktet 3, oktet 2, oktet 1. Jadi 2 pangkat X adalah X-nya ini banyaknya binary 1 pada host ID subnet mask. Berarti host ID-nya untuk kelas C itu kan ada di oktet 4 ya. Nah, kita lihat binary 1 di oktet 4 ada berapa? Ada 2 kan? Berarti X-nya 2. X sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka ada 4 subnet. Atau ada 4 subnet. Kelompok jaringan. Itu ya, ada 4 nanti kelompoknya. Selanjutnya, kita cari dulu blok subnet. Maksudnya blok subnet itu panjang subnet. Cara mencarinya, rumusnya itu yaitu 256 atau 2 pangkat 8 dikurang nilai host ID subnet mask. Nilai host ID subnet mask itu yang ini. Ini loh. Nilai desimalnya 192. Jadi kalau tadi ya, kalau total subnet itu X-nya itu adalah binary satunya di host ID. Kalau untuk menentukan blok subnet 256 dikurang nilai host ID subnet mask-nya yang dalam bentuk desimal. Berarti 192 dikurang 192. Hasilnya 64. Jadi panjangnya atau blok subnetnya itu ada 64. Jadi nanti dalam satu kelompok jaringan, dalam satu subnet, dia bisa punya 64 IP. Nah, ini kan kita udah dapat ya blok subnetnya itu kan 64 panjang subnetnya. Tadi total subnetnya ada 4. Ada 4 kali karena ada 4 kelompok. Berarti nanti kelompoknya itu ada mulai dari 0, 64, 128, dan 192. 1, 2, 3, 4. Ada 4 subnet. Panjangnya masing-masing 64. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah total host per subnet. Total host per subnet ini rumusnya 2 pangkat Y dikurang 2. Siapa Y ini? Si Y ini adalah kebalikannya X. Kalau X tadi banyaknya binary 1 pada host ID subnet mask. Banyaknya binary 1 ya. Ini adalah X. Kalau Y itu adalah banyaknya binary 0 di oktet terakhir si subnet untuk kelas C.
Jadi nanti kalau misalnya untuk kelas B berarti 2 oktet terakhir ya, oktet 3 dan 4. Ini kalau kelas C berarti yang kita lihat cuma oktet 4-nya aja. Nah ini yang 0, binary 0 itu menunjukkan Y. Berarti ini jadi 2 pangkat Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 dikurang 2. Berapa tuh 2 pangkat 6? 64 dikurang 2. Jadi ada 62 host. Oke, biar lebih gampang lagi, ini kita sebaiknya bikin tabel nih teman-teman. Tabelnya ini, jadi misalnya kita udah dapet nih ya, total subnetnya 4. Berarti kita tinggal bikin 4 kolom. Ditambah untuk judul jadi 5 ya, 5 kolom. Gini. Ini kita tulis subnetnya. Alamat subnet, host pertama, host akhir, dan broadcast. Nah, alamat subnetnya dapat dari mana? Dapat dari tadi, blok subnet. Jadi ini kita udah sediain ya untuk subnet 1. Ini kan total subnetnya ada 4. Kita tentuin, kita tulis di sini alamat subnetnya berapa. Lihat dari panjang subnet. IP-nya berapa tadi? 192.168.1.0. Yang pertama kita tulis dulu 192.168.1.0. Yang selanjutnya berapa? Sampai 2. Caranya ya tinggal alamat ini ditambah blok subnet tadi 64, berarti jadi 192.168.164. Kayak gitu ya. Jadi yang ini pun jadi 192.168.164 tambah 64. Tadi kita udah cari bareng nih di sini 128. Terus selanjutnya 192.168.128 ditambah 64 192. Oke, kita udah ketemu alamat subnetnya ini ya. Ini alamat subnet atau alamat kelompok jaringan. Nah, sekarang kita cari nih satu persatu. Untuk kelompok jaringan 1, alamatnya adalah 192.168.1.0. Berarti host pertamanya berapa? Tinggal ini aja ya. Alamat subnetnya ditambah 1. 192.168.1.1. Udah. Gitu doang, kayak gitu terus 192.168.1.65. 192.168.1.129. 192.168.1.193. Nah, sekarang kan kita mau cari host akhir ya. Biar lebih gampang, kita cari broadcast-nya dulu. Broadcast tuh gampang, kita tinggal lihat alamat subnet selanjutnya dikurangi 1. Ini kan 64, dikurang 1, jadi 63. Jadi 192.168.1.63. Kayak gitu terus ya, sampai ke ujung. Nah, terus yang ini gimana dong ya? Soalnya kan kalau yang tadi kita dapat broadcast-nya itu dengan lihat alamat subnet selanjutnya dikurang 1. Nah, kalau ini gimana nih? Kan nggak ada nih alamat subnetnya. Ini tinggal kita lanjutin aja dulu. Coba kalau 192
ditambah blok subnet kan 64 ya, 192 tambah 64 kan 256. Nah, berarti ini kita untuk dapat broadcastnya tinggal 256 dikurang 1, jadi 192, 168, 255. Oke, nah setelah dapat broadcastnya, baru enak nih cari host akhir. Tinggal alamat broadcast dikurang 1. Jadi host terakhir untuk subnet 1 itu akan menjadi 192.168.1 berapa? 62. Gitu terus ya sampai ke ujung. Nah, ini teman-teman yang udah keisi. Tabel ini bisa kalian lihat di slide ya. Cuma kita bahas seperti ini biar kalian lebih paham. Tadi kan kita kerjain satu persatu. Selesai. Ini adalah pengalokasian IP atau pengalamatan IP. Untuk contoh soalnya tadi 192.168.10/26.